Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Kali ini saya mau membuat screen untuk sablon. Maka sekaligus akan saya bagikan kepada teman-teman. Barangkali ada yang belum tahu dan juga belum bisa apa saja bahan-bahannya dan bagaimana caranya. Untuk bahan-bahannya yang diperlukan teman-teman, tentunya yang pertama ini dasarnya adalah screen ya, screen seperti ini. Ini keperluannya sesuai dengan kebutuhannya. Kalau untuk menyablon kain, kaos dan sebagainya itu screennya lebih renggang, yaitu T77 atau T di atasnya sedikit ya. T itu adalah satuan kerenggangan daripada screen ya, daripada kain kasannya itu. Nah, kalau basisnya yang mau disablon itu seperti kertas, terus PCB itu kan plat ya, terus barang-barang yang keras seperti itu dibutuhkan kerenggangan si screen itu yang lebih padat. Misalkan kalau untuk PCB saya menggunakan T165 atau 185 begitu. Kalau ini T165. Yang pertama harus menyiapkan screennya ini. Ini saya menggunakan T165, teman-teman ya. Lalu apa untuk keperluan abdruknya, untuk membuat abdruknya di screen ini, saya menggunakan Photosol 199, Photosol 199 screen emulsion. Ini untuk membuat abdruknya. Nah, dalam pembelian satu biji seperti ini, di dalamnya ada emulsi namanya ya teman-teman ya. Ini ada emulsi satu botol kecil ini sama Photosolnya ini dapatnya ya. Itu nanti dicampur teman-teman sesuai dengan keperluan, jangan dicampur semua. Kita bisa mencampurnya sedikit demi sedikit sesuai dengan keperluan apa yang akan kita gunakan ya, seberapa banyak keperluan kita yang akan kita gunakan untuk membuat screen. Jadi tidak perlu campur banyak dulu. Nah, seperti ini teman-teman, saya menyampurnya di sini ya. Saya menggunakan tempat gelap, akan saya gunakan untuk menyampur apa itu tadi, Photosol ya, Photosol 199. Ini tadi sudah, ini tuh sudah saya campur Photosol sama emulsinya tadi. Secukupnya teman-teman ya. Kita perkirakan cukup, jangan banyak-banyak. Kalau sudah dicampur emulsi itu warnanya menjadi hijau seperti ini ya, hijau. Karena emulsinya agak kekuning-kuningan, terus warna dasar dari apa itu tadi Photosolnya itu biru teman-teman. Diaduk sampai rata ya, sampai rata. Ini bisa digunakan. Ada yang mengatakan lebih baiknya ditaruh di lemari pendingin ya, kalau mungkin masih belum dipakai. Nanti barangkali akan membuat lebih baik ya campuran apa itu Photosol ya sama emulsi tadi, atau bahkan bisa lebih awet begitu. Setelah kita campur, ini sudah selesai ya dicampur, nanti diusapkan di screennya. Kita coba nanti akan praktekkan. Ini sudah kita campur teman-teman. Saya akan taruh di kulkas lemari pendingin sesaat ya sebelum saya pakai. Sambil sejenak kita taruh di lemari pendingin, kita mempersiapkan juga alat-alat untuk abdruk ya. Ini nanti untuk mengoleskan Photosol tadi di permukaan screen kita. Nah, ini kepi ya, kepi untuk melamir itu ya.
Atau mungkin teman-teman punya benda lain yang bisa digunakan, asalkan atau syaratnya adalah ini rata, di atasnya ini rata. Ini rata, terus ya terbuat dari plastik biar nggak tajam. Kalau terlalu tajam nanti bisa merusak screennya. Nah ini sebenarnya sudah nggak begitu bagus ya, ini udah melengkung ya. Ini karena sudah lama saya pakai, permukaannya menjadi lengkung. Ini harusnya rata. Nah untuk meratakan ini Anda teman-teman bisa amplas atau bisa digaris dengan cutter, terus dirapikan kembali. Ini fungsinya nanti untuk mengoleskan apa itu tadi, photosol tadi di permukaan screen. Dan yang penting adalah hair dryer. Nah setelah rata nanti di hair dryer dikeringkan karena ini bahan yang sensitif terhadap cahaya matahari teman-teman. Jangan sampai terkena cahaya matahari langsung, nanti akan rusak kalau terkena cahaya matahari. Maka secepatnya dikeringkan menggunakan hair dryer. Nah sekarang waktunya kita oleskan teman-teman ya. Ini tadi photosol yang sudah kita campur, kita taruh di kulkas sejenak tadi, kita oleskan di permukaan apa ini, screen ya, dengan kepi ini. Caranya mudah, kita tuang ke atas ini ya, kita tuang ke sini, terus kita oleskan secara rata, seperlunya saja teman-teman, sampai rata. Sampai rata. Ini kalau sudah terbiasa membuat seperti ini, tingkat keberhasilannya hampir 99,9% teman-teman ya. Beda waktu dulu ketika baru pertama kali saya membuat ini, namanya belajar, juga ada ketidakberhasilan. Tapi setelah berulang kali mencoba, maka tingkat keberhasilannya untuk film seperti ini ya 99,9%. Begini rata ya teman-teman ya. Bolak-balik tentunya, di luar dan di dalam. Sampai rata, pastikan semua permukaannya terlumuri dengan photosol 199. Kenapa photosol 199? Karena untuk bahan yang lain beda teman-teman. Kalau untuk kaos atau abstrak screen T77 atau yang lebih renggang, nyablon kaos, kain dan lain sebagainya, itu menggunakan photosol TS ya, bukan photosol 199. Nah ini sisanya dimasukkan lagi, karena nggak banyak juga yang diperlukan atau yang menempel di screen ini. Kita rapikan ulang ya. Nah setelah rata, ini ditutup kembali, jangan dibiarkan ya, sisanya ditutup dulu. Lalu kita keringkan dengan hair dryer. Ini hair dryer ini. Kita keringkan luar dalam ya.
kita keringkan dengan hair dryer sampai benar-benar kering. Kalau udah benar-benar kering kita pegang, ini sudah enggak apa-apa teman-teman ya. Lalu kita kasih kaca di atasnya untuk updragnya ya. Susunannya seperti ini, di dalam ada gabus. Nah, sebenarnya yang paling penting adalah ininya teman-teman, untuk updragnya ya, mikanya ini. Saya menggunakan mika ini lebih bagus karena sangat transparan ya. Saya membuat untuk masking sama tata letak ini ya, ini. Nah, karena gambarnya itu kecil-kecil, maka 2 buah ya, ini untuk masking sama tata letaknya 1 screen cukup ya. Jadi untuk menghemat ini menggunakan 1 screen. Begini susunannya. Setelah itu kita sinari di terik matahari ya, sinar matahari langsung. Teman-teman, setelah disinari terus kita cuci dengan air ya, kita cuci dengan air, kita semprot dengan semprotan itu, semprotan burung itu ya, sampai lubang seperti ini kelihatan. Lalu kita jemur supaya kering, nanti bisa langsung dipakai. Demikian tadi teman-teman cara updrag screen yang mau digunakan untuk nyablon, terutama basicnya atau basis penyablonannya adalah untuk benda-benda keras seperti plastik, logam, atau kertas, maka menggunakan screen sekali lagi T165. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.